Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, selamat datang di Brosik Ngobrol Asik. Nah, di sini kita udah kedatangan tamu-tamu yang ganteng-ganteng ini. Sebelum itu, kenalin, saya Salma Suci. Di sini kita akan kenalan dulu. Ada siapa? Halo semua, kenalin aku Zaki sebagai Ketua MPK periode atau generasi ketiga. Sebelumnya kenalin, nama aku Denny Mulyana, aku dari Ketua OSIS dari angkatan ke-18. Sebelum kita lanjut ke pembahasan, jangan lupa like, comment, and subscribe channel kita ini. Oke, kita lanjut aja. Ngomong-ngomong tentang organisasi, seru nggak sih jadi OSIS atau MPK? Kalau dibilang seru ya seru, pasti banyak pengalaman atau hal-hal yang akan didapat ketika kalian masuk organisasi, terutama OSIS atau MPK. Soalnya OSIS atau MPK itu bisa dibilang gimana ya, organisasi yang sangat sering dibutuhkan dalam kegiatan-kegiatan sekolah gitu. Jadi banyak sekali pengalaman yang akan didapat pribadi masing-masing gitu. Oke. Lanjut. Jadi kayak dari tadi Kang Jaki, jadi bener-bener banyak pengalaman itu yang kita dapatkan gitu. Terutama kayak pas bener-bener ada suatu masalah gitu, kita tuh harus bener-bener bisa ngehandle semua masalah itu. Terlebih kan kita hubungannya sama semua siswa gitu, apalagi kalau udah ada kerjasama sama bidang-bidang dari luar sekolah gitu. Jadi bener-bener kayak banyak manfaat juga gitu. Kalau dibilang seru, sangat seru. Di lain kita banyak kegiatan atau program kerja, kita juga pasti ada hal-hal yang sangat menarik gitu. Oke, sebelum lanjut, aku mau ngucapin terima kasih dulu buat temen-temen yang udah ngajuin pertanyaan di Instagram Story OSIS yang entah kapan kita launching itu. Kita akan tanyakan sekarang nih buat teman-teman. Ada dari hamba Allah. Halo Kang Denny, Kang Zaki, boleh tanya, awal masuk OSIS MPK ada keinginan menjadi ketua apa enggak? Boleh dijawab Kang? Tentu boleh. Kalau saya pribadi, kalau ingin jadi ketua itu gimana ya? Masuk organisasi itu bukan cari jabatan atau apa, tapi pengalaman yang bisa diambil untuk kita ke depannya. Nah, tapi alhamdulillah gitu bisa kepilih menjadi ketua. Diamanatkan gitu ya. Iya, kan? diamanahin sama sekolah, terutama siswa-siswa SMA Negeri 1 Cikancung. Kalau jawaban dari saya sih, yang pertama-tama pas masuk OSIS gitu kan lagi kayak zamannya corona gitu, yang baru awal-awalan corona gitu masuk sekolah. Dan bener-bener kayak eskul itu apa sih, organisasi gitu, yang kayak bener-bener di zaman sekarang gitu. Eskul itu mau apa, tapi kayak saya itu masuk OSIS gitu, daftar dari teman, tahu-tahu gitu ada OSIS. Udah itu daftar, terus di situ tuh gak kepikiran buat jadi ketua OSIS gitu. Yang penting masuk dulu, udah dapat organisasi nih, udah setidaknya kalau pas udah masuk sekolah nggak jadi siswa yang sekolah pulang gitu, tapi banyak pengalaman yang diambil gitu. Oke, terima kasih untuk hamba Allah nih. Ada pertanyaan kedua. Dari siapa ini? Akunnya nggak saya sebutkan ya. Kasih alasan kenapa kita harus ikutan OSIS atau MPK. Apa manfaatnya kita masuk OSIS atau MPK ini? Kalau untuk manfaat, seperti yang tadi saya bilang dari awal, banyak sekali manfaat yang akan kita rasakan ketika memasuki organisasi. Banyak sekali manfaat yang dirasakan, terutama dalam pribadi saya gitu. Kalau manfaat yang signifikan, jadi kita juga bisa bertemu dengan rekan-rekan lebih sering, terus komunikasi lebih dijaga gitu supaya nggak putus. Terus gimana lagi ya? Udah segitu. Kalau dari aku tuh benar-benar manfaatnya gitu. Selain dari manfaat yang tadi, kalau kalian misalkan masih bingung cari intisarinya, jadi kayak masuk OSIS itu benar-benar banyak pengalaman sudah tentu. Terus juga
di lain sisi organisasinya kita tuh kayak satu anggota OSIS sama MPK tuh bener-bener kayak kalau udah di ruang tuh bener-bener kayak asik gitu, udah kayak rasa kekeluarganya tuh udah dapat banget, kayak ada masalah di keluarga juga ceritanya di OSIS gitu kayak lebih nyaman juga. Terus kayak kalau kalian masuk OSIS tuh pokoknya sombong dia Kang Teh, tapi kayak bisa dapetin kayak beasiswa gitu dari lewat jalur OSIS MPK gitu. Itu bener-bener peluang yang besar gitu ya, karena ada juga kayak universitas yang bukan cari anak-anak yang hanya pintar di mata pelajaran saja, tetapi kayak yang cari kayak gimana sosialisasinya gitu di masyarakat. Oke. Terus mau nambahin juga, kita juga di organisasi itu kita juga belajar bagaimana cara menyampaikan pesan atau ke seseorang gitu. Jadi kita juga bisa melatih public speaking, terus lebih berani dalam berpendapat supaya ya organisasi itu maju gitu. Dibanding ketika organisasi banyak orang tapi orang-orang tersebut itu enggak memberikan pendapatnya, jadi bagaimana mau bekerja tapi ya jempe wae gitu orang nate. Iya sangat cerdas sekali dia guys. Oke gitu, terima kasih buat akang-akang. Ada nih satu pertanyaan yang nyeleneh banget nih, biasa yang ditanyain banyak orang nih, kadang suka membuat orang itu sakit hati nih. Tapi kita mah udah biasa sih. Udah kebal. Tanggapan akang ini kalau dianggap babu sekolah gimana sih sama anak-anak nih? Biasanya kerja mulu sih Kang, kayak babu sekolah tuh lagi ngangkatin meja atau kursi. Gimana sih tanggapannya buat akang-akang? Kayak kalau dari aku yang nganggap babu sekolah, selama ini kalau sekolah gak pernah ada yang bilang langsung gitu ya, mungkin mereka juga tahu gitu cuman bercanda atau apa, tapi kayak tanggapan dari aku kayak babu sekolah kalau lagi mempersiapkan acara itu memang bukan babu sekolah, tapi kita itu memang benar-benar ngebantu, itu juga bakalan kayak ada manfaat itu buat kita kayak mempersiapkan acara gitu, itu ke dalam rangka mempersiapkan acara. Jadi kayak kalau kita ntar ada acara-acara besar, kita itu udah gak perlu bingung lagi apa yang harus disiapkan kayak meja kursi yang gitu, tapi kita itu udah tahu apa yang harus dipersiapkan. Jadi kayak kalau mau ada acara gak perlu bertele-tele lagi gitu. Jadi kayak hal itu banyak manfaat. Oke? Jadi Kang Jaki barangkali. Kalau orang yang bilang nyebut babu itu berarti kita sebagai organisasi OSIS MPK berarti kerja kita itu benar-benar nyata gitu. Soalnya tugas dari OSIS MPK itu emang untuk bukan gimana ya bilangnya, bukan membantu. Jadi memperlancar kegiatan yang ada di sekolah. Berarti kita sebagai OSIS MPK disebut babu itu ya mungkin dalam artian kita menanggapinya bukan babu tetapi sebagai memperlancar kegiatan yang ada di sekolah gitu. Gitu guys. Tambahan nih dari aku. Tanpa OSIS MPK sebenarnya, OSIS MPK itu bukan babu. Tanpa OSIS MPK, kegiatan yang kalian inginkan tidak akan terrealisasi. Jadi jangan menganggap OSIS MPK itu babu. Seperti itu nih. Untuk pertanyaan selanjutnya nih. Masih terkait organisasi ya. Nih. Gimana tanggapan Akang kalau misal ada program kerja yang sebentar lagi dilaksanakan tapi dana belum cair? Tentang dana nih. Mau jawab. Sering terjadi. Sering terjadi nih. Kalau itu harus sedikit disensor gitu ya, karena kita itu nggak mau kayak ya udahlah. Kita itu mau ngejawab. Jadi kayak kalau ada acara yang mau sebentar lagi mepet tapi dananya belum cair, kita itu sebenarnya sih acara udah disetujui juga udah bersyukur gitu ya. Terus kalau uang agak belum cair gitu, udah mepet tapi belum cair, kita itu bisa gunain kayak kita kan ada Danus itu. Alhamdulillah aktif di Danus itu kan pasti organisasi di sekolah ngadain Danus gitu. Nah, kita itu bisa gunain dulu uang itu ataupun kita ada uang kas gitu. Jadi bisa digunain dulu dari sana kalau misalkan udah bener-bener mentok gak cukup, kita bener-bener ngebat gitu buat diajuin buat segera cair ke pihak sekolah. Kalau benar-benar udah gak bisa cair, kita paling cari dana talang lain gitu. Udah. Oke. Untuk pertanyaan selanjutnya. Kalau mau jadi OSIS atau MPK, gimana ya caranya, Kang? Bisa ilegal apa tidak, Kang? Kalau buat jadi anggota OSIS atau MPK, kalian tuh gak perlu mempersiapkan diri dari selanjutnya. Kalian tuh harus cari-cari
kayak niat bener kalian gitu. Kayak masuk OSIS MPK itu gak perlu pinter, gak perlu good looking, karena di sini tuh kita tuh melatih gitu, bukan untuk diperlombakan gitu ya. Karena kita itu melatih, jadi kayak yang mau masuk OSIS atau MPK kita tuh suka ada ini pembukaan untuk anggota baru biasanya di awal di awal masuk sekolah gitu. Jadi di semester 1 awal. Jadi buat yang mau masuk OSIS MPK Seman 1 Cikancung, kalian gak perlu bingung, ntar juga bakalan ada pembukaannya, dilihat juga OSIS-nya. IG OSIS maksudnya kepoin juga ya. Jadi kalau di situ banyak informasi-informasi mengenai OSIS dan MPK. Jadi yang mau masuk gak perlu khawatir, sekali lagi gak perlu khawatir. Kalian hanya perlu siapkan aja niat sama diri kalian untuk menjadi anggota OSIS MPK gitu. Udah? Ada tambahan? Udah. Oke, kita nanya ke masalah pribadi nih. Tentang Kang Denny dan Kang Zaki. Ada yang nanya nih. Kang udah pada punya pacar? Oh my god. Boleh dijawab nih. Kamu nanyain pacar. Kalau ditanya pacar sih, saya pribadi enggak dulu, soalnya mau fokus gimana ya? Mau fokus ngebangun atau ngebentuk diri sendiri gitu untuk bekal ke depannya. Kalau sekarang kalau orang yang disuka ada, tapi ya dipendam gitu ya. yes. Dipendem. Jangan pendem ya guys, sakit gitu. Kalau dari aku tuh cinta itu tidak selamanya indah gitu ya. Jadi kayak aku tuh kalau untuk masalah cinta-cinta itu kayak diikat dalam suatu perkataan gitu. Kita jadian yuk, hayu. Daripada gitu mendingan kayak kan gitu pasti kalau anak-anak organisasi itu jarang banget gitu yang punya pacar gitu. Karena kalau aku tuh punya pacar itu kayak lihat yang pacaran gitu ya, kayak nangis gitu, kayak curhat-curhat gitu. Daripada hal itu gitu, banyak sekali hal positif yang masih perlu kita lakukan gitu. Daripada memang kalau pacaran nih, kalau kalian udah serius gitu silakan saja kalau dari aku, tapi kalau aku sih tidak dulu. Silakan. Oh, tidak dulu nih. Pertanyaan aku pribadi nih, Kang. Gimana sih rasanya punya wakil 2 perempuan semuanya? Apa yang akan rasain selama ini? Mau Kang Denny? Selamat datang ya. Aku akan menjawab di sini. Kayak punya wakil 2 itu kan aku sebagai ketua OSIS cowok, ketua OSIS 1, terus ketua OSIS 2 sama 3-nya sama cewek Teh Salma sama Teh Ucu. Kayak bener-bener harus ngehandle mereka karena kan cewek itu kalau udah berantem sama cowok, tahu juga kan kalian susah untuk berhenti gitu. Kalau gak ada rekan kerja kami yang kayak sekbid gitu, bener-bener gak bakal berhenti gitu ya. Terutama kalau kalian tahu sama Teh Rasti, bener-bener itu kayak biang untuk menyelesaikan masalah gitu. Kalau kami udah, tapi yang kalau kita itu pasti sering berantem masalah keuangan sama program kerja, tapi yang paling berantem besar masalah keuangan sih, sampai anak-anak liatin kita berantem nggak inget anak-anak itu. Tapi seberantem-berantemnya kita sih nggak pernah sampai musuhan ya Kang ya. Beberapa menit setelah itu pasti ketawa-ketawa lagi gitu. Oke, Kang Jaki tanggapannya yang memiliki istri, bukan istri dong, pendamping, rekan kerja nih, rekan kerja 2, cewek semua lagi. Untuk rekan kerja aku ada 2, yaitu sama wakil ketua MPK 1 dan 2. Yang pertama itu ada Lulu dan juga Nadia. Menurut aku sih dia bisa dibilang jadi pelengkap untuk pelengkap rekan kerja maksudnya gitu, bukan pelengkap hidup. Aduh, astagfirullah. Oke. Dari dilihat dari pertanyaan-pertanyaan ini kebanyakan pertanyaan random nih, pertanyaan tentang diri masing-masing. Kalau gitu nanti aja nih, kalau berani kalian tanyain langsung, DM langsung ke ketua-ketua ganteng ini. Jangan lupa di sini ya. Oke, sekian dari saya. Semoga dapat menjawab dengan puas pertanyaan-pertanyaan kalian. Sampai ketemu lagi di Brosi Ngobrol Asik. See you, bye-bye.